Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya anak-anak. Hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa belajar bersama. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gerak pada benda. Anak-anak, benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan tertentu ya. Jadi gerak itu adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu benda. Nah, contohnya seperti ini. Si bapak ini berarti dia bergerak karena dia mengalami perubahan kedudukan yang awalnya tadi di sini kemudian berpindah ke sini. Nah, anak-anak, dalam konsep gerak itu ada istilah jarak dan perpindahan. Dan antara keduanya ini berbeda. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan posisi akhir benda. Nah, contoh ilustrasinya seperti ini. Saya berjalan dari posisi awal adalah di A, kemudian posisi akhir saya adalah di C. Maka jaraknya berapa? Jaraknya berarti dari A ke B ditambah B ke C, sedangkan perpindahannya itu hanya dari A ke C saja. Berapa? Nah, berikut contoh soalnya. Ahmad hendak ke rumah pamannya. Untuk menuju rumah paman, ia harus berjalan ke arah timur sejauh 400 meter dan berbelok ke arah utara sejauh 300 meter. Berapakah jarak yang ditempuh Ahmad dan berapakah perpindahannya? Nah, ini apabila digambarkan, si Ahmad tadi berjalan ke arah timur 400 meter dan berbelok ke utaranya 300 meter. Maka jaraknya tinggal ditambahkan 400 meter tambah 300 meter. Jadi, jarak yang ditempuh Ahmad adalah 700 meter. Nah, sedangkan untuk perpindahannya, itu kita hitung P ke R-nya ini berapa? Nah, kita gunakan rumus Pythagoras. Panjang sisi miring sama dengan akar PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Sama dengan akar PQ-nya adalah 400 ditambah QR-nya adalah 300. 400 kuadrat itu adalah 160.000 ditambah 300 kuadrat adalah 90.000. Nah, hasil penjumlahannya adalah 250.000. Ini kemudian diakar. Hasilnya akar 250.000 adalah 500 meter. Sehingga perpindahan yang dialami Ahmad adalah 500 meter. Nah, berikut ini adalah rumus Pythagoras yang pernah kalian pelajari. Gerak lurus. Nah, gerak lurus adalah gerak yang memiliki lintasan lurus. Sudah jelas ya, gerak lurus ya berarti gerak yang memiliki lintasan lurus. Nah, gerak lurus ini ada dua jenis ya anak-anak. Yang pertama adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Yang kedua adalah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLBB ini ada dua jenis lagi. Yang pertama adalah GLBB dipercepat. Yang kedua, GLBB diperlambat.
Berikut ini adalah rumus gerak lurus beraturan atau GLB. V sama dengan S per T, atau S sama dengan V kali T, atau T sama dengan S per V, di mana V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, S adalah jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Sedangkan GLBB dia punya rumus S sama dengan V0 kali T tambah setengah A kali T kuadrat, atau VT sama dengan V0 tambah A kali T, di mana A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, T adalah waktu, satuannya S adalah jarak, satuannya meter, V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon, dan VT adalah kecepatan saat waktu tertentu, satuannya meter per sekon. Apabila gerak lurus dan GLB ini dibuat grafik, maka gerak lurus beraturan, dia grafiknya seperti ini ya. Sedangkan GLBB dipercepat seperti ini, dan GLBB diperlambat, berarti dia turun karena diperlambat. Nah, sekarang kita ke ticker timer. Apa itu ticker timer? Ticker timer adalah salah satu alat praktikum yang sering digunakan dalam percobaan materi GLB atau GLBB ya anak-anak. Ticker timer ini adalah pengetik waktu yang digunakan untuk mencatat atau mendeteksi kecepatan suatu troli yang bergerak. Nah, ticker timer itu penggambarannya adalah seperti ini. Jadi, hasil ketikan pada sebuah kertas. Nah, untuk ticker timer GLB, gerak lurus beraturan, maka dia itu konstan, jadi sama. Sedangkan pada GLBB dipercepat, itu dari yang renggang menjadi rapat. Sedangkan GLBB diperlambat dari yang renggang, dari yang rapat menjadi renggang. Nah, anak-anak, untuk membaca ticker timer itu kalian perlu perhatikan yang pertama, lihat arah gerak benda. Nah, arah gerak benda ini dia disimbolkan dengan anak panah. Jadi untuk gambar ini, si benda itu bergerak ke arah kanan. Ya. Kemudian perhatikan juga semakin renggang jarak antara ketikan ini, itu artinya benda bergerak pelan, sedangkan semakin rapat jarak antar ketikan maka benda itu bergerak cepat. Nah, karena di sini arah geraknya benda itu ke kanan, maka ini renggang, kemudian ini rapat, artinya berarti merupakan GLBB dipercepat gitu ya. Nah, berikut ini adalah ilustrasi ticker timer. Nah, ini ticker timernya, kemudian ini adalah trolinya yang bergerak. Ini adalah hasil dari ketikan ticker timernya. Dan contoh ini merupakan GLB ya, gerak lurus beraturan. Kita ke contoh soal. Soal yang pertama, Doni mengendarai mobil dari rumah ke kantor yang berjarak sekitar 25 km. Dengan waktu 2 jam di perjalanan, berapakah kecepatan mobil Doni? Baik, mari kita tulis terlebih dahulu. Diketahui S-nya itu berapa ya? Jaraknya adalah 25 km. Kemudian T adalah 2 jam. Yang ditanya kecepatan, maka jawab V sama dengan S per T. S-nya 25, T-nya 2, maka kecepatan
mobil tersebut adalah 12,5 km per jam. Contoh soal yang kedua. Sebuah benda bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Dari keadaan diam dengan waktu 5 sekon, berapakah jarak yang ditempuh benda tersebut? Nah, kalau nomor 1 ini merupakan GLB, yang kedua ini adalah GLBB ya anak-anak. Mari kita tulis terlebih dahulu. A, ini adalah 2 meter per sekon kuadrat, dan T adalah 5 sekon. Yang ditanya adalah jaraknya. Jawab, maka kita pakai rumus S sama dengan V0 kali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Maka S sama dengan V0-nya, karena dia itu dari keadaan diam, maka V0 adalah 0. Kemudian T-nya 5 sekon tambah setengah kali percepatannya adalah 2 dan T-nya 5 kuadrat. Maka hasilnya 0 kali 5 pasti 0 ya, ditambah setengah ini kali 2 kan habis. Maka tinggal 5 pangkat 2 yaitu 25. Jadi jarak yang ditempuh oleh benda tersebut adalah 25 meter. Selanjutnya, gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan ya. Gaya itu bisa berupa tarikan, bisa juga berupa dorongan. Nah, gaya itu dapat mengubah bentuk, dapat mengubah arah, dan dapat mengubah kecepatan. Gaya ini ada 2 jenis, ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya gesek dan gaya otot. Gaya tak sentuh contohnya adalah gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya listrik. Gaya itu dia disimbolkan dengan huruf F besar. Nah, gaya juga berkaitan dengan hukum Newton. Hukum Newton itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah hukum Newton 1. Rumusnya adalah resultan gaya sama dengan 0. Bunyinya, sebuah benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan apabila resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Nah, hukum 1 Newton ini dia disebut juga dengan hukum kelembaman. Yang kedua, hukum Newton 2. Dia dirumuskan dengan A sama dengan resultan F per M. Bunyinya, percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Maksudnya apa, Bu? Jadi percepatan suatu benda itu akan semakin besar apabila gayanya itu besar. Dan percepatan sebuah benda itu akan semakin kecil kalau massanya semakin besar. Yang ketiga, hukum Newton 3. V aksi sama dengan V reaksi. Bunyinya, apabila sebuah benda diberikan gaya aksi, benda itu akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama, tetapi arahnya berbeda. Nah, contoh dari penerapan hukum Newton 1 itu adalah ketika mobil melaju sangat kencang ya anak-anak, kemudian mengerem mendadak. Nah, yang contoh hukum Newton kedua itu adalah ketika kita mendorong sebuah kursi kecil dan lemari, maka kita membutuhkan gaya lebih besar untuk mendorong lemari karena massa lemari itu lebih besar daripada kursi. Kemudian contoh hukum Newton 3. Saat kita melempar bola ke dinding yang keras, maka bola akan memantul kembali dengan besar gaya yang sama, tapi arahnya berbeda. Jadi main pada F reaksi ini maksudnya adalah arah gayanya itu berbeda. Jadi gaya yang kita berikan itu ke depan, maka gaya reaksi yang diberikan benda ke kita itu berlawanan. Paham ya? Contoh soal 1.
Massa sebuah mobil adalah 800 kg. Tentukan besarnya resultan gaya yang diperlukan agar mobil bergerak dipercepat pada 3,5 meter per sekon kuadrat. Kita tulis diketahui massanya adalah 800 kg, percepatannya adalah 3,5 meter per sekon kuadrat, dan yang ditanyakan adalah resultan gaya. Maka kita pakai rumus resultan gaya sama dengan M kali A. Kita masukkan, M-nya adalah 800, A-nya adalah 3,5. 800 kali 3,5, hasilnya 2800 Newton. Contoh soal kedua. Berapakah percepatan gaya di atas? Oke, mari kita tulis terlebih dahulu. Diketahui F1-nya itu adalah 20 Newton, F2-nya adalah 10 Newton, dan massa bendanya 5 kg. Yang ditanyakan adalah percepatan. Nah, anak-anak bisa kalian lihat F1 dan F2 dia itu searah. Kok bisa searah? Kita lihat ini ada anak panahnya. F1 dan F2 dia bergerak ke arah kanan semua. Maka untuk mencari A, kita menggunakan rumus resultan F dibagi M. Nah, karena F-nya itu searah, maka resultannya itu tinggal ditambahkan 20 ditambah 10. Hasilnya 30 Newton. Kemudian dibagi 5. Maka percepatan gaya di atas adalah 6 meter per sekon kuadrat. Contoh soal ketiga. Berapakah resultan gaya di atas? Nah, F1-nya ini adalah 10 Newton, F2-nya 5 Newton, F3-nya 30 Newton. Maka gaya yang searah itu kita jumlahkan, dan gaya yang berbeda arah itu mengurangi. Nah, F1 dan F2 ini searah, maka kita jumlahkan 10 tambah 5. Dan F3 ini berbeda arah, maka mengurangi. 10 tambah 5 adalah 15, 15 dikurangi 30, maka hasilnya min 15. Namun, pada resultan gaya ini tidak ada istilah min dan plus ya. Maksudnya min ini berarti besarnya resultan gaya itu adalah 15 Newton dan benda bergerak ke arah kanan. Begitu ya. Nah, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.